Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala atau JK mengungkapkan kelakuan Mendikbudristek Nadiem Makarim. JK menganggap di bawah Nadiem Makarim pendidikan Indonesia tidak menunjukkan kemajuan signifikan dalam dunia pendidikan. Menurut JK, Nadiem tidak memiliki pengalaman, tidak pernah turun ke lapangan, jarang hingga jarang ke kantor. JK pun mengungkapkan sikap berani Nadiem yang memintanya untuk datang ke apartemen, alih-alih di kantor saat JK ingin bertemu. JK pun meminta pemerintah selanjutnya agar tidak memilih menteri seperti Nadiem Makarim. Hal itu disampaikan JK dalam acara yang diselenggarakan Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbudristek di Jakarta pada Sabtu 7 September lalu. Hajar Dewantoro, orang hebat, Dewan Taman Siswa. Itulah cikal bakal daripada prinsip pendidikan kita. Ada Pak Sumantri, ada Syarif Tayyip, ada Daud Yusuf, Fuad Hasan, semua orang hebat di bidang pendidikan. Ada Pak Yuwono, ada Malik Fajar, semua ahli-ahli pendidikan. Ada Muhajir, ada Pak Nuh, Rektor ITS, ada Anis, Direktur Pramedina, ada kemudian Pak Nadiem, Mas Nadiem, yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, jarang ke kantor. Minta maaf Sekjen. Bagaimana bisa? Kedua, yang pertama, suka rubah-rubah nama, ini kementerian. Mula-mula Kementerian Pengajaran, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, ada Diknas kemudian sekarang paling panjang, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi. Luas sekali, banyak sekali dipimpin orang yang jarang ke kantor. Bagaimana bisa jadi pendidikan ini? Minta maaf ya, karena saya minta ketemu di apartemen. Saya katakan aja supaya yang depan jangan lagi begitu pilih menteri. Ya, untuk hal tersebut. Karena bagaimana berapa anggaran dikasih? Kalau CEO-nya begini, bagaimana bisa jadi? Kalau saya punya perusahaan, yang pertama saya siapa di dirut yang terbaik? Bukan berapa anggarannya, dirutnya gimana itu? CEO-nya gimana? Baru kita bicara program, baru kemudian bicara anggaran. Anggaran itu yang ketiga, bukan pertama. Orang dulu, apa programnya, apa yang mau dicapai, baru berapa anggaran untuk itu. Bukan anggaran baru kita bikin program, bukan, jangan terbalik. Apa yang ingin capai? Ketua Dewan Penyantun Universitas Semarang atau USM, Mahfud MD menyinggung soal pihak yang pamer hidup mewah saat banyak orang kesusahan. Menurut Mahfud, hal itu merupakan salah satu bentuk ketidakadilan di Indonesia. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa ketidakadilan di Indonesia pun terlihat saat hendak masuk kantor pemerintahan. Menurutnya, untuk bekerja di kantor pemerintahan Indonesia kini harus memiliki ordal atau orang dalam. Hal itu diungkapkan Mahfud MD saat berbicara soal tantangan Indonesia Emas di hadapan mahasiswa di Universitas Semarang pada Sabtu 7 September. Diketahui sindiran-sindiran tersebut diungkapkan Mahfud di tengah isu adanya dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep soal jet pribadi. Terkait hal ini, Mahfud MD pun berulang kali melontarkan kritikannya terhadap putra bungsu Presiden Jokowi tersebut. Tadi kan apa syarat Indonesia Emas tuh? Merdeka sudah, bersatu sudah, berdaulat sudah, adil belum. Tidak bisa disembunyikan. Saya tadi berdiskusi dengan Dewan Penyantun. Oh, sekarang itu di mana-mana ketidakadilan. Ketidakadilan sosial terjadi. Saudara mau masuk kantor atau tidak punya ordal, orang dalam maksudnya. Kalau tidak ada ordal, saudara tidak bisa menjadi pegawai di satu kantor pemerintah. Yang bisa masuk ke situ anaknya pejabat, anak pegawai, atau orang yang nyuap. Kalau ada perkara di pengadilan, seringkali perkara bisa dibeli kepada jaksa, bisa dibeli kepada hakim, bisa ditebus kepada polisi. Ketidakadilan. Tugas saudara ini membangun keadilan. Saudara, kalau saudara berpikir membangun keadilan, satu, ingat bahwa orang membangun keadilan itu tidak harus sarjana hukum.
Rasa keadilan itu ada di hati nurani, sehingga saudara yang bukan kuliah fakultas hukum bisa mempelopori tegaknya keadilan di negeri ini, agar sampai tadi ke tahun 2045 itu Indonesia emas, itu artinya 100 tahun Indonesia merdeka. Ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, orang miskin masih banyak, orang yang tidak mampu bayar UKT masih banyak, uang kuliah tunggal masih banyak, orang susah makan masih banyak, sehingga harus disubsidi makan siang, makan malam, makan apa gitu. Sementara di satu pihak orang bermewah-mewah. Itu ketidakadilan juga. Jadi ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan hukum ini yang harus saudara lawan. Saudara adalah gelombang baru, gelombang generasi baru yang akan membawa bangsa ini ke 2040. Kaisang Pangarep terancam akan dilengsarkan dari kursi Ketua Umum PSI jika terbukti tidak melaporkan gratifikasi. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salestinus menyebut sikap dan perilaku Kaisang yang tidak tanggap terhadap suara publik, yaitu terhadap kepentingan umum, terutama kepentingan pemberantasan KKN, dinilai Petrus bisa saja merugikan PSI. Karena sebagai Ketua Umum dan anak Presiden, Kaisang tidak memberikan contoh atau suri teladan peserta pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Selain itu, sikap Kaisang jelas merugikan kepentingan umum, di mana KPK bertindak diskriminatif dan tidak independen dalam menghadapi kasus Kaisang ini. Pejabat negara dan penyelenggara negara wajib melaporkan gratifikasi yang diterima kepada KPK atau Unit Pengendalian Gratifikasi atau UPG di instansi masing-masing. Pelaporan ke KPK harus dilakukan dalam waktu 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Sementara pelaporan ke UPG di instansi masing-masing harus dilakukan dalam waktu 10 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Menurutnya ada sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak melaporkan gratifikasi. Sanksi tersebut berupa pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling singkat 4 tahun, dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah. Sebuah video merekam ulah pengemudi mobil menunjukkan senjata api ketika terlibat cekcok dengan pengendara lainnya di Kramat Jati, Jakarta Timur. Dalam video yang beredar, tampak pria pengemudi mobil menunjukkan senjata api saat terlibat cekcok di flyover Kalibata dari arah Kalibata, Jakarta Selatan menuju Jalan Dewi Sartika, Kramat Jati. Kapolsek Kramat Jati, Kompol Rusid Malaka mengatakan dari hasil penyelidikan sementara, kejadian sebagaimana dalam video beredar terjadi pada Jumat 6 September sore. Berdasar keterangan saksi-saksi di lokasi kejadian, pelaku menunjukkan senjata api kepada pengendara mobil lain lantaran terlibat cekcok saat berkendara di flyover Kalibata. Namun cekcok tersebut tidak sampai berujung perkelahian karena saat melintas di simpang Jalan Dewi Sartika, baik korban dan pelaku sama-sama melanjutkan perjalanan masing-masing. Rusid menuturkan pihaknya belum dapat memastikan kronologis kejadian karena korban belum melaporkan kasus ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polsek Kramat Jati. Meski korban belum melaporkan kasus tersebut, Polsek Kramat Jati menyatakan jajaran unit reserse kriminal atau Reskrim tetap melakukan penyelidikan berdasarkan keterangan saksi-saksi. Minggir Pak.
minggir ya Pak. Astagfirullah Bapak. Pak, minggir Pak, minggir Pak, minggir Pak. Minggir ya Pak. Astagfirullah Bapak. Minggir Pak, minggir ya Pak. Astagfirullah Bapak. Pak, minggir Pak, minggir Pak, minggir Pak. Minggir ya Pak. Astagfirullah Bapak. Tiga warga Israel tewas setelah diserang pria bersenjata di jembatan Allenby, tepi barat pada Minggu 8 September. Menurut otoritas Israel, pelaku diketahui menyeberang dari Yordania. Pasukan keamanan pun langsung menembak mati pria tersebut di TKP. Sementara Yordania masih menyelidiki kejadian itu dan menutup penyeberangan. Adapun serangan ini berlokasi di area kargo komersial di bawah kendali Israel. Disinilah truk-truk dari Yordania membongkar kargo sebelum memasuki tepi barat. Menurut laporan Al Arabiah, penembakan yang menewaskan 3 warga Israel ini adalah pertama kali terjadi di perbatasan Yordania sejak Perang Gaza dimulai.